wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afrianti, dosen program studi Teknik Sipil Universitas Gunung Kidul. Selama saya mengajar di program studi Teknik Sipil Universitas Gunung Kidul, saya mengampu mata kuliah yang tentunya sesuai dengan keilmuan saya, yaitu fisika dasar. Di mana mata kuliah ini diberikan secara luring. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib, di mana beban SKS-nya adalah 2 dan diberikan kepada mahasiswa teknik sipil semester 2. Mata kuliah fisika dasar akan membekali mahasiswa dengan konsep-konsep fisika yang relevan, tentu saja untuk bidang teknik sipil. Setelah perkuliahan fisika dasar ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam memahami secara komprehensif baik teori maupun secara empiris terkait konsep-konsep fisika dalam bidang teknik sipil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah fisika dasar ini dirumuskan ada 4, di mana CPMK yang pertama itu mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang konsep pengukuran, vektor, besaran, dan juga satuan. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan hukum-hukum Newton dan juga gaya dalam bidang teknik sipil. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan fisika dalam memecahkan persoalan-persoalan di bidang teknik sipil. Dan CPMK yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan eksperimen serta menganalisis kemudian menginterpretasi data sesuai dengan kaidah ilmiah dan kajian secara tinjauan fisika. Tentu saja CPMK yang dirumuskan ini mendukung ketercapaian visi misi program studi teknik sipil dan juga visi misi Universitas Gunung Kidul. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang diharapkan seperti yang telah disebutkan, materi yang diberikan dalam perkuliahan fisika dasar meliputi yang pertama ada pengukuran, kemudian besaran dan satuan, ada juga vektor, kemudian hukum Newton mulai dari 1, 2, dan 3, ada juga gaya, kemudian impuls dan momentum, kesetimbangan benda tegar, tegangan, regangan, suhu, kemudian fluida, dan juga yang terakhir gelombang mekanik bunyi. Adapun metode pembelajaran yang biasanya digunakan oleh dosen dalam pembelajaran fisika dasar ini beragam. Biasanya ada case study method, problem based learning, dan juga metode-metode ceramah yang biasanya diberikan untuk materi-materi tertentu. Dalam proses perkuliahan, saya biasanya di pertemuan awal menyampaikan rencana pembelajaran semester yang dapat diakses oleh mahasiswa, di mana dalam RPS tersebut juga kita akan membahas tentang kontrak belajar, di mana di dalamnya juga sudah memuat tentang tata tertib perkuliahan, komponen penilaian, kemudian bobot penilaian untuk masing-masing komponen tersebut. Biasanya perkuliahan fisika dasar saya awali dengan brainstorming atau penyamaan persepsi terlebih dahulu supaya mahasiswa merasa enjoy di perkuliahan fisika dasar. Tujuannya tentu saja memastikan mahasiswa memang sudah siap untuk belajar. Nah, dalam perkuliahan fisika dasar, materi yang disajikan kami susun secara runtut dengan metode pembelajaran tadi sudah disebutkan, bisa berupa case study, kemudian problem based, dan juga secara metode ceramah gitu ya. Nah, kemudian pada perkuliahan ini penilaian yang digunakan itu bersifat transparan tentu saja sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian. Tujuannya ya bagaimana supaya memang tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Adapun bentuk-bentuk penilaian yang biasanya saya gunakan itu ada penilaian klasikal dan juga penilaian individu.
di mana penilaian individu biasanya saya memberikan pertanyaan khusus atau studi kasus untuk masing-masing mahasiswa. Kemudian mereka diminta untuk mengkaji, menganalisis, kemudian dari analisis itu mereka diminta untuk mempresentasikan hasil dari kajiannya. Jadi sifatnya kalau penilaian individu lebih khusus ke mahasiswa. Selain itu, kalau penilaian klasikal biasanya dalam perkuliahan fisika dasar saya memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Dari sana dosen akan meminta tanggapan dari mahasiswa terhadap pertanyaan terbuka yang diberikan. Lalu kemudian bagaimana dosen menilai ini dengan teknik pengamatan dan juga observasi terhadap jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Oke, baiklah, berikut ini adalah salah satu proses pembelajaran yang dilaksanakan di program studi teknik sipil Universitas Gunung Kidul untuk materi fluida dengan submateri tekanan hidrostatis. Dalam video ini kami upayakan menyampaikan delivery, interaction, dan juga assessment. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Alhamdulillah, siang hari yang luar biasa sangat sejuk ini teman-teman. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari yang sangat cerah ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya Rabbal alamin. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Baik ya, sehat. Alhamdulillah. Sepertinya ada hari libur pada minggu lalu, pada ngapain aja teman-teman? Tidur. Di rumah. Ya. Ya, oke, berkegiatan ya. Iya, oke. Masya Allah, luar biasa. Oke, Fauzan udah sehat? Sudah. Alhamdulillah, udah sehat. Ridho, Aldika, lu ada Gina, ada Anissa juga. Teman-teman tadi perjalanan ke sini gimana? Aman? Gak ada ketemu sesuatu yang aneh? Syukur, alhamdulillah. Oke, teman-teman di pertemuan yang lalu sedikit saya mereview, kita sudah belajar. Masih ingat gak kita belajar apa ya? 2 minggu yang lalu ya berarti. 2 minggu yang lalu belajar materi apa? Apa tadi? Apa ya? Masih ingat gak? Oh, tekanan. Oke, masih ingat. Tekanan apa ya? Bukan tekanan hidup ya? Bukan tekanan hidup. Oke. Teman-teman, izin saya buka PowerPoint-nya dulu ya. Kenapa tadi saya tanya teman-teman sebelum ke sini tadi mampir-mampir nggak atau langsung sampai ke kampus? Ngopi. Oke, ngopi. Mampir-mampir supermarket nggak? Nggak. Oke. Jadi kalau yang ngopi tadi ngantri nggak? Ngantri ya? Oh ya ngantri. Oh ya. Kalau yang ngantri ya, pernah ini nggak? Pernah keinjek nggak? Kakinya nginjek. Oke, nginjek yang tersangka ya bro. Oke, nginjek sama keinjek. Oh iya. Oke, teman-teman buat yang pernah keinjek, ini pernah lihat 2 sepatu ini ya? Sering. Oke. Udah pernah keinjek sepatu ini? Udah pernah? Sering. Ini pacarnya nih kayaknya suka pakai heels ya. Teman-teman saya mau tanya, kalau misalnya keinjek, rasanya itu lebih sakit yang heelsnya kecil atau yang gede? Heelsnya kecil. Please jangan keroyokan. Ayo, lebih sakit yang mana? Ya. Lebih amat yang hari sebelum rutin itu. Kenapa kira-kira? Karena lebih sakit. Oh, lebih sakit. Iya, oke. Mungkin karena tekanannya sama pucuknya itu lebih runcing, jadi lebih sakit ya. Lebih runcing, lebih sakit. Oke, Hafid luar biasa. Ada lagi yang mau nambahin? Yang keinjek yang gede pernah? ya mungkin tekanannya lebih besar. Yang mana nih? Yang Putih. oh, yang putih. Besar. Oh. Ini kita umpamakan misalnya yang nginjek itu sama-sama orangnya kayak saya. Jadi sendalnya aja yang berbeda. Gitu.
Gitu ya? Oke, berarti sakit yang mana? Iya, sakitnya putih ya. Iya, oke. Ini sebenarnya kan sudah kita bahas di yang minggu lalu. Saya mereview aja, teman-teman. Nah, masih ingat ya? Nah, masih ingat yang ini ya? Oke, jadi kenapa sih yang lebih sakit itu yang heelsnya kecil, yang permukaan sentuhnya kecil? Kenapa, Rido? Ya. Dikarenakan luas bidang yang kecil dibandingkan yang sendal berwarna coklat ini, jadi gaya itu berkumpul pada satu titik. Lebih luas bidang ini lebih kecil dibandingkan yang sendal coklat tersebut, yang mengakibatkan tekanannya ini lebih besar dibandingkan yang luas bidangnya luas ataupun besar. Oh, luar biasa, lengkap ya. Oke. Jadi kalau keinjek dengan heels yang luas permukaan sentuhnya kecil itu lebih sakit karena dia tekanannya terpusat di satu titik. Kalau yang ini terbagi. Alhamdulillah masih ingat ya itu materi kita minggu yang lalu. Oke, hari ini teman-teman kita masih ada kaitannya dengan tekanan, tapi bukan tekanan hidup, ya. Oke, di sini saya ingatkan kembali bahwa tekanan itu kalau yang di sini tadi dia berdasarkan berbanding terbalik terhadap luas permukaan sentuh, tapi dia sebanding dengan gaya. Oke, jadi hidup itu kalau kebanyakan gaya tekanannya juga makin besar. Jadi kurang-kurangin deh gaya-gayaan gitu ya, supaya tekanannya juga nggak makin besar. Oke, gitu ya. Oke, hari ini kita juga masih akan membahas tentang tekanan. Oke, di hari ini itu, coba di depan ada gambar apa teman-teman? Swimming atau menyelam? Menyelam sambil swimming gitu. Oke. Jadi teman-teman kita hari ini kalau yang minggu lalu kita sudah bahas tentang tekanan tekanan zat padat. Yang ini kita tentang yang cair ya. Jadi ini kalau kita lihat itu dia cairan, ada orang menyelam. Ada yang pernah nyelam? Di mana? Di mana? Di kolam renang. Kalau kita berenang di kolam renang itu sama nggak rasanya berenang di yang kedalaman 1 meter sama 2 meter? Beda. Apa beda? Apa Aldika? Bedanya? Oh, tekanan. Kamu ngerasain tekanannya lebih besar, kamu tanda-tandanya apa? Kamu ngerasain kalau tekanannya besar? Berat. Terus apa lagi? Clue-nya kalau di air itu semakin dalam dia tekanannya makin besar, dirasakan dengan tanda-tanda tadi. Kalau si Aldika berenang tadi itu sakit makin dalam. Oke, hari ini kita belajar tentang itu. Nah, setelah kita belajar ini, teman-teman semua diharapkan ada 2 ya. Jadi ada target ya. Setelah belajar tentang ini, teman-teman diharapkan bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik. Kalau yang minggu lalu tekanan zat padat, hari ini tekanan hidrostatik. Nah, tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor, tapi juga bisa menjelaskan peranan tekanan hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, itu tujuannya supaya jalannya jelas. Oke, next. Masih hubungan yang tadi ya. Oke, ada orang nyelam ya, ada orang nyelam. Nah, untuk membuktikan supaya nggak katanya, ya, saya butuh 2 volunteer. 2 volunteer ya, siapa? Oke, monggo diisi airnya. Diisi air. Diisi air dulu ya, boleh pakai gayung, boleh. Karena fisika itu dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kita memanfaatkan apa yang ada saja. Oke, sudah lihat teman-teman semuanya sudah ya? Sudah lihat. Oke. Sekarang yang mau cerita tadi yang dari apa yang dilakukan, coba. Saf, boleh. Ya, Saf. Silakan, Saf. Ya, Saf. Waalaikumsalam. Nah, di situ ada 3 lubang ya Bu ya. Ya. Terus? Nah,
Dari situ tadi itu ada 3 lubang, terus tekanan yang paling deras atau paling jauh itu yang bawah, karena semakin dalam suatu kedalaman maka tekanannya semakin besar atau semakin deras. Oke, ada lagi? Mungkin itu ada. Oke, terima kasih Sam, luar biasa jawabannya. Silakan. Selanjutnya siapa? Masih ekstra. Oh. Yang lain boleh loh. Yang lain boleh. Oke, silakan. Ya seperti yang disampaikan Mas Sam tadi, kalau menurut saya kalau semakin dalam itu kan tekanannya semakin besar betul. Nah itu semakin dalam juga itu airnya itu mengucurnya semakin lama daripada yang nomor 1 sampai nomor 2 itu, karena tekanan hidrostatisnya yang besar. Terus karena volume tekanannya besar itu jadi semakin ke dalam itu airnya semakin jauh. Oh, gitu. pancurannya makin jauh. Ya, pancurannya makin jauh seperti itu. Kayak gitu. Oh iya. Oke. Ada yang lain mau melengkapi mungkin? Tadi? Ada? Ada. Nah, nanti ya dari percobaan tadi lubangnya ada berapa? 3. Kurang lebih sama dengan yang ilustrasi ini ya. Jadi berdasarkan tadi sudah nyoba dengan yang sudah ada di depan gambar ilustrasinya sama nggak? Sama. Jadi yang pancarannya paling jauh itu yang berada di kedalaman paling bawah atau paling dalam. Saya mau tanya bagaimana caranya mengukur kedalaman? Mengukurnya kedalaman itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau kedalaman itu kita hitungnya dari permukaan ya, bukan dari dasar. Dari permukaan menuju dasar itu ke kedalaman. Nah, berarti kedalaman ini berpengaruh nggak terhadap tekanan hidrostatik? Pengaruh. Ya, berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita rumuskan itu di tekanan hidrostatik, ini sudah pernah ketemu ya rumus ini? Sudah ya, mungkin yang basicnya IPA udah ketemu ya. Ya. Nah, tetapi di sini posisinya sama karena ada yang dari pesantren, ada yang dari pesantren, ada yang dari PS dan seterusnya. Dan di sini kita menyamakan persepsi. Jadi tekanan hidrostatik itu adalah rho dikali B dikali H. Di mana H tadi apa? Kedalaman. Kedalaman apa ketinggian? Kedalaman. Aduh. Kedalaman ya. Jadi ini kedalaman. Semakin besar kedalaman maka tekanan hidrostatiknya juga semakin besar. Saya mau tanya teman-teman, pernah ini enggak? Ada punya galon enggak di rumah? Galon air. Ada. Galon airnya ada kerannya enggak? Ada ya, ada yang langsung ada kerannya. Nah, teman-teman pernah ngucurin air dari galon itu, nyoba dari keadaan tutupnya terbuka sama tertutup? Udah pernah? Pernah. Gimana? Ada bedanya nggak, Mas Hafid? Waktu itu kan gelarnya berdagang ya Bu. Terus itu kan coba ya aku eksperimen aja sih. Udah pas posisi harus juga, langsung tak buka kerannya. Siapin gelas, aku kok cuma kayak netes-netes gitu loh Bu. Iya. Nah, akhirnya tak tutup lagi terus baru tak buka perutnya. Itu tak buang baru bisa keluar muncul air gitu. Oke. Jadi ketika keadaan terbuka dan keadaan tertutup dia ada beda ya, ada beda di pancuran airnya. Kira-kira kenapa ya? Kalau tadi kita, kira-kira kenapa? Kalau tertutup berarti udara di dalamnya gimana? Kalau galonnya tertutup? Tekanannya ini tetap kecil. Kalau Terbuka. dibuka tekanannya banyak karena udaranya masuk. Oh, ada ketambahan tekanan udara. Jadi kalau kita lihat di gambar sini ada P0 ya, ada P0. Ada P0 di sini. Terus kemudian ada arah panah ke sini, ini menunjukkan bahwa ada tekanan ke permukaan
statisnya itu. Jadi tekanan yang ada di hidrostatik ini dia ditambah dengan tekanan yang ada di atmosfer. Itu tadi. Makanya ketika kita mengalirkan air pada keadaan botolnya terbuka dan tertutup, itu lebih cepat mengalir yang botolnya terbuka. Karena kenapa? Ada Tekanan udara. ada tambahan tekanan atmosfer. Jadi selain kedalaman, ya, selain kedalaman, dalam keadaan terbuka tekanan hidrostatik juga dia bisa bertambah karena adanya tekanan dari atmosfer. Ini ya, tekanan total. Tekanan total. Oke ya. Setelah kita belajar tentang tekanan hidrostatik, teman-teman, kita perlu tahu lalu penerapannya di lapangan itu seperti apa. Ya. Kalau saya sajikan dua gambar seperti ini, apa yang teman-teman bisa tangkap kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari? Yo. Boleh, santai dengan bahasanya teman-teman aja. Kalau jawab, oke, Alpan, silakan. Ya, mungkin untuk irigasi itu buat yang bawah itu lebih kandel Bu, buat airnya itu kan semakin banyak volume airnya tekanannya semakin besar. Oke. Biar tidak ambrol Bu. Kandel Ya, apa? kandel, Bu. Kandel apa? Tebal. Oh, tebal. Tebal. Oke. This is Gunung Kidul, teman-teman. Jadi itu tidak masalah. Jadi kita perlu ada translate lebih lanjut, oke? Jadi yang bagian bawah lebih harus tebal ya, harus kandel. Ya, karena Apalagi kalau terkena tekanan air yang cukup besar. oke. Ada lagi teman yang lain mungkin? Kalau tadi yang kanan, yang kiri, ini yang kiri gambar apa ya? Air. Tampungan air. Coba. Terus apa kaitannya tampungan air dengan hidrostatis itu sendiri? Oke. Oh, ambrol ya. Oke. Teman-teman pernah lihat ada bak ambrol pecah? Pernah nggak? Pernah ya. Ya selain banyak faktor, salah satunya bahwa air itu juga punya tekanan, punya kekuatan yang kadang nggak bisa terbaca. Banjir itu luar biasa ya. Banjir itu bahkan bisa meluluh lantakan sebuah kota. Oke, teman-teman sangat luar biasa. Jadi setelah kita kita berdiskusi tentang tekanan hidrostatis, kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, kita sifatnya diskusi. Jadi teman-teman hari ini apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Boleh? Yuk Anissa boleh? Siapa aja boleh? Alvan ya boleh? Fauzan ya boleh? Fauzan? Silakan Zan. Boleh Zan? Jadi keadaan hidrostatis itu adalah keadaan yang dialami oleh zat cair pada kedalaman tertentu akibat berat zat cair itu sendiri. Oke. Ada lagi? Ya, Ya. Yang didapat sama Fauzan ada satu tadi tekanan hidrostatik. Yang lain? Mungkin melengkapi? Boleh lo Gina, Alvan? Rido ya boleh Rid? Boleh. Jadi yang disampaikan tadi hidrostasis itu tekanan yang Hidrostatik. keadaan yang dialami oleh zat cair pada kedalaman pada saat dia tekanan hidrostatis ini juga diberikan hubungan sehari-hari seperti gelang ataupun keinjak atau pijak juga seperti sistem irigasi persoalannya itu juga ada tekanan hidrostatis ataupun tekanan pijak. Ini juga bisa disimpulkan bahwa fisika ini terdapat di kehidupan sehari-hari dan
Ada lagi? Atau cukup? Oke, terima kasih. Iya, Ridho. Ada lagi yang melengkapi mungkin? Oh ya, Anissa silakan. Akhirnya bersuara juga. Ya boleh kalau lihat catatan kan baru tadi ya. Oke ya, oke. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Syah, terima kasih Fauzan, terima kasih Anissa. Jadi setelah dijelaskan dari awal kita sudah bisa dapat kesimpulan bahwa tekanan hidrostatis itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, tetapi mungkin baru ngeh, oh ada konsep fisikanya kok. Nah ternyata dalam kehidupan sehari-hari konsep tekanan hidrostatis ini juga digunakan tanpa kita sadari, gitu ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kita cukupkan perkuliahan pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Untuk menutup perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Teman-teman, habis ini langsung pulang. Ya. Jangan pulang teman-teman, galilah potensi diri teman-teman, berkeliaranlah di kampus-kampus, di tempat-tempat ngopi juga boleh, bertukar ide dan gagasan. Oke teman-teman, hati-hati di jalan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pembelajaran mata kuliah fisika dasar. Semoga dari pemaparan tersebut kita dapat mengambil manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.